Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Anesya, nomor BP 1911513003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan akhir praktikum modul 6, yaitu terkait desain dan implementasi algoritma filter digital ear. Jadi adanya tujuan dari praktikum ini yaitu agar bisa memahami cara menghitung nilai koefisien filter ear dengan teknik direct from 1 dan direct form 2, dan agar mampu mengimplementasi hasil rancangan ke sebuah file sinyal audio. Nah, di sini saya telah menampilkan isi dari modul 6 yang telah diberikan kepada praktikan. Di sini ada dasar teori. Nah, ini ada contoh program untuk desain IIR dengan prototype analog filter. Contoh program ear filter dengan metode direct design, di sini ada contohnya, dan pemfilteran dengan ear. Baiklah, langsung saja pada percobaan. Yang pertama itu perhatikan harus merancang filter ear dengan analog prototype. Dengan langkahnya merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi ternormalisasi kurang dari atau sama dengan 0,45. Dan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45 atau frekuensi cut off-nya dengan nilai WC sama dengan 0,45. Jadi order filternya sebesar 4. Jadi kita harus melakukan praktikum ini dengan menggunakan teknik analog prototyping Butterworth. Sebelumnya saya sudah melakukannya pada jurnal yang telah dilakukan kemarin. Di sini kita langsung saja membuka programnya pada MATLAB. Nah, di sini saya telah membuka programnya pada MATLAB, yaitu program yang pertama. Seperti tadi, filter ordernya bernilai 4, dan di sini WC-nya harus bernilai 0,45. Sini kita save. Sini kita langsung saja melakukan run. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini. Sama seperti yang dijelaskan tadi pada modul. Nah, ini sama. Ini adalah respon frekuensi ear-nya dengan filter prototype Butterworth untuk skala linearnya. Jadi hasil yang didapatkan sesuai, nah berikut ini. Kita kembali pada modul dan melaksanakan perintah selanjutnya. Jadi perintah selanjutnya itu amati bentuk respon impuls dan respon magnitud dan fase sebagai fungsi frekuensi. Jadi kita harus menggambarkan respon frekuensi di dalam skala dB di sini. Nah, untuk di sini kita kembali merancang untuk mengeluarkan skala dB-nya. Nah, untuk menampilkan dalam penskalan skala dB, sebelumnya kita sudah melakukannya pada jurnal. Nah, berikut ini hasilnya jika kita tampilkan dalam bentuk skala dB. Nah, seperti ini. Jadi, untuk langkah selanjutnya, kita kembali pada modul. Untuk merancang sebuah bandpass filter yang digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi ternormalisasi antara 0,25 sampai dengan 0,5. Baiklah, di sini saya telah menyalin programnya kepada di MATLAB. Kita langsung saja menjalankan programnya.
Nah, berikut ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan. Nah, ini untuk skala dB-nya seperti ini. Jika kita merancang WC-nya dari 0,25 sampai 0,55 dengan filter order bernilai 4. Seperti itulah hasilnya. Kita kembali pada modul. Nah, selanjutnya kita ke percobaan kedua, yaitu merancang filter ear dengan direct design method. Di sini untuk nilai F-nya yang telah ditentukan, dan untuk penyusun vektor F selalu genap, contohnya 6, 8, 10. Kita langsung saja masuk ke dalam MATLAB. Di sini saya telah melakukan percobaannya saat praktikum kemarin, yaitu percobaan yang kedua. Kita langsung saja melakukan run di sini. Nah, berikut ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Ini adalah bentuk filter ear-nya dengan direct design berdasarkan nilai F yang telah ditentukan. Sesuai dengan yang telah saya lakukan pada pengisian jurnal. Berikut ini. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga yaitu pemfilteran ear untuk sinyal sederhana. Di sini kita dituntut untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus yang memiliki amplitudo bernilai 1, F-nya 200, dan sampling rate 2000 Hz. Kita langsung masuk ke MATLAB. Sebelumnya untuk percobaan yang kedua tadi saya tertinggal. Percobaan kedua, untuk mendapatkan sebuah bandpass filter dengan jarak 0,25 sampai 0,55. Sebelumnya saya telah melakukan percobaannya pada modul seperti ini, 0,25 sampai 0,55. Kita coba jalankan. Nah, berikut ini adalah hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang saya dapatkan di saat pengisian jurnal. Nah, kita lanjut ke percobaan ketiga tadi. Nah, di percobaan 3 ini, seperti yang tadi saya jelaskan, Fs-nya bernilai 2000 Hz dengan nilai F1 200, dan seperti ini. Kita langsung melaksanakan run di sini. Nah, berikut ini adalah hasil sinyal dari hasil penjumlahan tersebut. Seperti ini. Kita lanjut ke perintah yang ada pada modul. Lalu yang kedua yaitu membangkitkan sinyal sinus kedua dengan nilai A2 0,25, F2 600 Hz. Dan perintah selanjutnya, kita kembali pada MATLAB. Di sini kita langsung melaksanakan percobaan yang ketiga untuk bagian yang kedua. Nah, untuk percobaan yang ketiga yang untuk bagian 2 ini, berikut ini adalah hasil sinyalnya, dan ini adalah hasil penjumlahan dari sinyal pertama dan sinyal kedua. Seperti ini. Sesuai dengan yang kita lakukan pada jurnal. Seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan terakhir, yaitu memfilter ear untuk sebuah sinyal sederhana atau memfilter sinyal audio. Di sini kita menggunakan audio noise yang telah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Di sini kita langsung masuk ke percobaan yang keempat. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu untuk file noise-nya. File noise. Nah, kita langsung melakukan run di sini.
Nah, berikut ini adalah hasil dari bentuk sinyal pemfilteran untuk sinyal noise. Kita langsung ke percobaan yang keduanya, yaitu memfilter dengan nilai fs-nya 10.000. Seperti ini, kita langsung masuk dan kita run. Nah, berikut ini adalah hasil jika dia tadi tanpa filter, hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan setelah kita masukkan filterannya berubah seperti ini. Seperti yang kita dapatkan pada jurnal kemarin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan akhir praktikum ini, yaitu percobaan terkait filter ear. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.